Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Renmatar yang bakal menghujani kalian dengan beragam konten random. Randoman kali ini adalah tentang SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, atau dalam istilah bahasa Inggris biasa yang muncul di beberapa aplikasi itu disebut EV atau Electric Vehicle Charging Station. Ya, konten ini untuk kalian para penonton random yang mungkin punya kendaraan listrik terutama mobil. Dan walaupun mungkin di rumah masing-masing sudah ada tempat charge khusus, tapi bagi yang belum ada di rumahnya ataupun yang sudah ada, tidak menutup kemungkinan ada waktu-waktu yang mengharuskan kendaraan kita di-charge di luar rumah. Nah, konten ini semoga bisa memberi informasi seputar SPKLU tertentu dan apa aja sih yang bisa kita lakukan sambil menunggu baterai mobil listrik terisi sampai penuh. Karena rata-rata teknologi charging kendaraan listrik saat ini kan masih membutuhkan durasi yang cukup panjang, apalagi kalau isi baterainya benar-benar udah sedikit banget, bisa sejam sampai 3 jam mungkin ya. Awalnya saya mau mengisi baterai di SPKLU PLN Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Menteng di Jakarta Pusat. Tapi begitu saya tiba di sana, ternyata penuh dengan kendaraan yang sedang mengisi daya. Sebenarnya soket atau colokan charge yang mau saya gunakan itu masih ada yang tersedia, tapi karena tertutup oleh kendaraan lain, jadi kendaraan saya tidak bisa masuk ke area yang terjangkau oleh kabel soketnya. Nah, ini juga penting untuk para pengguna SPKLU, dipastikan saat Anda memarkirkan kendaraan, diukur space untuk kendaraan lain supaya bisa tetap menggunakan soket atau colokan yang memang masih tersedia. Jangan sampai cara parkir kita menghalangi akses kendaraan lain ke mesin pengisian. Apalagi biasanya kan kendaraan yang diisi di SPKLU itu ditinggalkan di situ sekian lama, terus pengemudinya pergi. Jadi mari kita budayakan untuk bisa saling memberi kesempatan menggunakan fasilitas yang tersedia dengan nyaman bersama-sama. Ini tipe-tipe soket yang tersedia di SPKLU PLN UP3 Menteng. Baiknya sebelum kalian datang ke salah satu lokasi SPKLU, cek dulu ketersediaan soketnya. Ada banyak aplikasi charging kendaraan seperti PLN Mobile, My Pertamina, Voltron. Ini tergantung kalian menggunakan SPKLU yang mana. Tapi kalau untuk cek lokasi-lokasi SPKLU, biasanya saya bukanya di aplikasi PLN Mobile. Ini saya bukan endorse ya. Kalau bagi kalian ada aplikasi yang lebih efisien, boleh dong bagi infonya di kolom komentar. Saya ngecek daftar lokasi di PLN Mobile karena ada aplikasi seperti contohnya misalnya nih Voltron. Kalau kita ketik sebuah lokasi, aplikasi ini hanya akan memberikan daftar SPKLU atau EV Charging Station yang miliknya Voltron saja di area tersebut. Kalau menggunakan PLN Mobile, tinggal masukkan nama wilayah atau lokasi, nanti akan muncul SPKLU apa saja yang ada di area tersebut, termasuk tipe soket yang ada di SPKLU tersebut. Dan yang dimunculkan itu bukan hanya SPKLU miliknya PLN, tapi yang lain juga, yang milik pemerintah ataupun swasta. Tapi untuk aplikasi PLN ini, untuk status available soketnya itu, setahu saya ya, hanya akurat untuk yang SPKLU milik PLN saja. Jadi misalnya, kalian lihat di PLN Mobile SPKLU Hotel Sari Pasifik, yang sebenarnya di sana miliknya Voltron, biasa statusnya itu offline, padahal available. Nah, untuk lebih akurat sih memang pakai aplikasi masing-masing perusahaan penyedianya. Makanya saya biasanya cek daftar SPKLU pakai aplikasi PLN Mobile. Terus kalau ternyata misalnya yang mau saya tuju itu SPKLU milik Voltron, baru deh saya cek ketersediaan soketnya di aplikasinya Voltron. Balik lagi nih ke SPKLU PLN UP3 Menteng. Kalau kita ngecas kendaraan di sini sambil nunggu, kita bisa ngapain aja ya? Ini karena saya datangnya malam dan bukan di hari kerja, jadi kantor PLN-nya tutup. Tapi ada bangunan yang banyak kursi tunggu ini, bisa kita duduk-duduk di situ juga. Untuk lokasi, SPKLU PLN UP3 ini berdekatan dengan sejumlah destinasi yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki, seperti Stasiun Gambir, lalu ada Monumen Nasional atau Monas, sekitar 450 meter untuk tiba di gerbang Monas sebelah Stasiun Gambir, atau sekitar 8 menit mungkin ya jika ditempuh dengan berjalan kaki. Kemudian ada Perpustakaan Nasional yang jaraknya sekitar 1 km atau sekitar 15 menit mungkin dengan berjalan kaki, dan dekat juga dengan Tugu Tani.
Jadi kalau kalian mau cari kafe atau kuliner sambil nunggu mobil kalian di charge, yang agak banyak pilihannya mungkin kalian bisa saja memilih ke Stasiun Gambir, atau menghabiskan waktu di Taman Monas, atau membaca buku di Perpustakaan Nasional. Karena saya tidak jadi mengisi daya listrik di SPKLU PLN ini, akhirnya saya mencari lokasi lain. Dan ternyata ada yang terdekat, salah satunya di Hotel Sari Pasifik di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Jarak dari SPKLU PLN UP3 Menteng ke Hotel Sari Pasifik sekitar 3 km. Dengan naik mobil jika jalanan tidak macet itu sekitar 7 menit waktu tempuhnya. Kita masuknya depan lagi kan ya? Nah, kita mau coba di mana kah dia? Si Voltron enak banget ya. Berarti kalau ke hotel ini ya, seru juga. Your destination is on the left. Nah, ini hotelnya. Ini kita masuk ke dalam. Ntar nanya aja. Hotel Sari Pasifik. Sini bisa apa? Kita lihat. Di sini harus nyiapin kartu ya. Oke. Ini kita. Nah, di sini tuh ada kafe, tapi tutup ya? Oh, itu tutup. Oh, itu kafe apa? Oh, barbershop. Oh iya. Sit Barber. Nah, Untuk kanan. untuk kanan ke atas, kanan lagi, kata dia gitu. Nah, ke lobby aja. Mana ya? Lihat tuh. Tuh ada 2. Ngecas ya? Oh iya, makasih. Oh, kosong. Yang 22 mana ya, Mas? Ini 7 yang? 22 berarti ya. Pas banget depan lobby. Ternyata saya tuh pas banget depan lobby. Nah, kalau di sini adanya Voltron. Tuh. Ada 2. Satu di sini, satu di sana. Yang di sana 7 KW. Pas banget depan lobby. Lobbynya Sari Pasifik. Ingat ya, kalau kalian itu tuh kalian harus pasang dulu di sini. Nggak apa-apa udah di scan 60 yang tadi. Terus mesinnya harus dimatiin karena kalau nggak itunya nggak bisa mesinnya. Baru kalian lakukan pembayaran. Udah, coba lihat. Ntar kembali ke Voltron. Nah, itu udah bunyi tuh mesinnya. Itu udah ngecas. Cek. Ini ketutupan layarnya. Layarnya ketutupan. Enaknya karena ini di hotel, apalagi Sari Pasifik ini hotel bintang 5, jadi bersih banget. Kalian bisa juga duduk-duduk di lobby. Lobby hotel itu kan umumnya terbuka 24 jam. Di hotel ini juga ada kafe, tapi jangan lupa perhatikan jam bukanya ya, karena kalau kafenya nggak 24 jam. Terus enaknya lagi bisa numpang toilet. Wow, toiletnya besar, bersih, dan wangi. Kebuka sendiri toilet seat covernya. Ada remote segala lagi. Ingat pertama kali ketemu toilet begini sempet panik gimana cara pakainya. Tapi karena udah pernah, ya wes. Keluar dari topik sebentar nih. Ini saya tiba-tiba mau ngasih info soal cara pakai toilet ini. Karena di Indonesia masih jarang ada toilet otomatis seperti ini. Tapi siapa tahu kan kalian tiba-tiba ketemu, misalnya kalian ngecas mobil listrik ke sini terus mau numpang toilet, jadi jangan panik. Saya pernah ketemu yang lebih banyak lagi tombol-tombolnya, tapi umumnya tombol-tombol yang ini yang selalu ada.
Bisa turun sini yang. Nah ini hotelnya. Terus samping jalan kaki aja, ini udah nyampe ke sebelah. Apa sih ini namanya mas? Bukan Sarina. Sarina yang satu lagi itu masih buka tau ya? Sini aja lo nggak usah nyebrang ya. Oh. Nah kalau kamu mau McD itu di sebelah sana tuh di Gedung Jaya tuh ada McD. Sini masih buka. Ke depan aja ya. Jakarta Theater ini berada di tengah antara Hotel Sari Pacific dengan Mall Sarina. Di dalam sini ada bioskop 21 dan kedai-kedai makan ataupun kafe seperti Burger King, Subway, Pizza Hut, ada karaoke Inotista juga, dan lain-lain. Kalau kalian jalan sampai ke ujung, itu di seberang sana, di sebelah kanan adalah Mall Sarina. Lalu kalau kalian jalan terus ke arah belakang, khusus di malam hari, itu ada Jalan Sabang yang terkenal sebagai salah satu lokasi night street food di Jakarta Pusat. Jadi tenang aja ya, banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan selama menunggu kendaraan kalian diisi baterainya beberapa jam di sini. Itu dia informasi tentang SPKLU PLN UP3 Menteng dan SPKLU Voltron di Sari Pacific Hotel. Semoga konten ini berguna, menghibur, and please don't forget to support me. Klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton.